Halo semua. 3 orang terkaya di dunia saat ini adalah Bernard Arnault, Elon Musk, dan Jeff Bezos. Mereka adalah miliarder dengan perusahaan di bidang teknologi serta kosmetik and fashion. Tapi, apakah mereka termasuk orang terkaya sepanjang masa? Nah, kali ini kita akan menjelajahi kehidupan dan kekayaan dari orang terkaya sepanjang masa, yaitu seorang penguasa Afrika Barat pada abad ke-14 dari Kerajaan Mali, Mansa Musa. Bersiaplah untuk mengagumi kisahnya yang luar biasa. Dikutip dari CNBC Indonesia, Mansa Musa lahir sekitar tahun 1280 Masehi selama dinasti Keita. Ia dilahirkan dalam keluarga penguasa dan berkuasa pada tahun 1312 Masehi ketika saudara laki-lakinya Mansa Abu Bakar turun tahta untuk melakukan ekspedisi besar-besaran di laut. Dengan Musa naik tahta, kerajaan terus berkembang secara fenomenal berkat karyanya dalam memperluas perdagangan di wilayah tersebut, kekayaannya terus meroket. Di bawah pemerintahannya, kerajaan berkembang pesat, membentang lebih dari 3.000 km dari Samudra Atlantik hingga Niger modern, mencaplok lebih dari 24 kota, termasuk wilayah yang sekarang menjadi Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, dan Pantai Gading. Dilaporkan bahwa dia tidak pernah kalah dalam pertempuran. Dalam banyak kasus, tidak sedikit wilayah yang bergabung secara sukarela dengan Kekaisaran Mali demi kualitas hidup yang lebih baik. Kerajaan Mansa Musa memiliki sumber daya yang besar seperti emas dan garam. Sejarawan memperkirakan bahwa Kekaisaran Mali pada saat itu adalah penghasil emas terbesar di dunia. Ia memiliki lebih dari setengah total pasokan dunia, menurut data British Museum. Gila nggak tuh? Beberapa perkiraan menyebutkan kekayaan bersih Mansa saat ini adalah 400 miliar dolar hingga 500 miliar dolar, atau sekitar 6.236 triliun rupiah hingga 7.795 triliun rupiah. Meskipun sulit untuk menghitung secara adil kekayaan berdasarkan emas, garam, dan tanah. Namun, banyak sejarawan setuju bahwa kekayaannya lebih kaya daripada yang bisa dijelaskan siapapun. Kekayaannya berasal dari penambangan garam dan deposit emas yang signifikan, serta perdagangan gading gajah, seperti dilansir National Geographic. Sang raja dikabarkan berangkat dari Mali bersama dengan rombongan berisi 60.000 orang. Kota yang para penghuninya, termasuk para budaknya, mengenakan pakaian dengan brokat emas dan sutra Persia terbaik. Ratusan unta beruntun, masing-masing mengania, membawa serta seluruh pejabat dan hakim-hakim kerajaan, pasukan tentara, penghibur, pedagang, penunggang unta, dan 12.000 budaknya, juga serobongan kambing dan sapi untuk persediaan makanan. Rombongannya tampak seperti sebuah kota yang bergerak melalui gurun. Kota yang para penghuninya, termasuk para budaknya, mengenakan pakaian dengan brokat emas dan sutra Persia terbaik. Ratusan unta beruntun, masing-masing mengangkut ratusan kilogram emas murni. Benar-benar sebuah pemandangan luar biasa. Dan pemandangan itu tampak lebih mewah saat rombongannya mencapai Kairo, di mana mereka dapat benar-benar menunjukkan kekayaan mereka. Mansa Musa meninggalkan kesan tak terlupakan di Kairo hingga Al-Umari yang mengunjungi kota itu 12 tahun setelah kedatangan Mansa Musa ke sana. Ingat bagaimana orang-orang Kairo menyanjung-nyanjung Raja Mali tersebut. Dengan boros Mansa Musa memberikan emas yang dibawanya di Kairo, sampai-sampai persinggahannya selama 3 bulan di kota tersebut menyebabkan anjloknya harga emas di kawasan tersebut selama 10 tahun dan menghancurkan perekonomian di sana. Dalam perjalanan pulangnya, Mansa Musa melintasi Mesir kembali. Dan menurut beberapa orang, ia mencoba untuk membantu mengembalikan perekonomian Mesir dengan menarik sebagian emas dari peredaran dengan cara meminjamnya menggunakan suku bunga yang amat tinggi dari para pemberi pinjaman Mesir.
Mansa Musa kembali dari Mekah bersama sejumlah cendekiawan Islam, termasuk keturunan langsung Nabi Muhammad dan penulis puisi sekaligus arsitek Andalusia bernama Abu Ishaq Es-Saheli yang dikenal sebagai perancang Masjid Jingwereber yang terkenal. Raja dikabarkan membayarnya dengan 200 kg emas, yang jika dikonversikan ke dalam mata uang saat ini menjadi sebesar 117 miliar rupiah. Selain mendorong dunia seni dan arsitektur, ia juga mendanai dunia sastra dan membangun banyak sekolah, perpustakaan, dan masjid. Tak lama, Timbuktu berubah menjadi pusat pendidikan dan banyak orang berdatangan dari berbagai belahan dunia untuk belajar di tempat yang kini dikenal sebagai Universitas Sankore. Raja yang kaya itu juga seringkali dianggap berjasa karena telah memulai tradisi pendidikan di Afrika Barat, meskipun kisah tentang kerajaannya hanya sedikit diketahui orang di luar Afrika Barat. Setelah Mansa Musa meninggal dunia tahun 1337 pada usia 57, kerajaannya diwariskan kepada putra-putranya yang tak mampu menjaga keutuhan kerajaan. Sejumlah daerah memisahkan diri dan akhirnya kerajaan itu pun runtuh. Kedatangan bangsa Eropa di kemudian hari ke Afrika menjadi titik akhir kehancuran kerajaan Mali. Sejarah periode abad pertengahan masih dilihat sebagian besar orang sebagai sejarah dunia barat, ujar Lisa Corinne Graziose, Direktur Blok Museum of Art, menjelaskan mengapa kisah tentang Mansa Musa tak populer. Jika saja bangsa Eropa tiba dalam jumlah besar di masa Musa memerintah, dengan Mali yang tengah berada di puncak kejayaannya, dengan pasukan militer dan kekuatan ekonomi dibandingkan kondisi ratusan tahun setelahnya, pasti semuanya tidak akan seperti yang kita lihat saat ini, ujar War. 3, 2, 1. Itu dia, kisah epik Mansa Musa yang memperlihatkan kepada kita bahwa kekayaan sejati bukan hanya tentang memiliki banyak uang, tetapi juga tentang bagaimana kita memanfaatkannya untuk kebaikan bersama. Jangan lupa subscribe Ku Petang untuk konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.